Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi, kita muliakan sahibatul majlis Nurul Nizam, nama majlisnya Nur beserta segenap keluarganya. Kita doakan semoga selalu berada dalam rahmat ridha Allah SWT, panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, dicinta Allah dan Rasulnya, dibahagiakan hidup dunia akhirat. Amin. Para syarifah, para ustazah, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, dan mudah-mudahan selalu berada dalam keberkahan, selalu diliputi rahmat ridha Allah SWT. Dan tentu saja semua yang hadir di tempat ini, baik yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh, baik yang datang barusan, yang datang dari subuh maupun yang datang dari kemarin, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dulu ada raja Yaman namanya Tabban Asad. Ini saya mau cerita terkait sama hal yang sangat penting banget dalam hidup kita tuh. Saya rasa ini salah satu hal terpenting. Dulu ada raja Yaman beratus tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Namanya Tabban Asad. Dia melakukan sebuah safari perjalanan, sebuah perjalanan antar negara. Itu biasa dilakukan raja-raja pada zaman dulu maupun zaman sekarang. Pimpinan-pimpinan negara biasa mengadakan lawatan ke berbagai macam negara. Tabban Asad bersama dengan rombongannya itu ratusan orang, terdiri dari menteri-menteri, terdiri dari bawahan-bawahannya, terdiri dari ulama-ulama yang dia bawa, dan terdiri dari panglima-panglima. Ratusan orang dia bawa ini sebagai sebuah rombongan lawatan antar negara. Sebagai seorang raja, dimanapun tempatnya selalu mendapatkan jamuan, selalu mendapatkan sambutan, disiapkan segala sesuatunya. Karena sebelum datang tuh kirim surat dulu kan? Di mana? Kirim surat dulu, diberitahu akan sampai sekitar tanggal sekian gitu. Jadi mereka semuanya yang didatangi udah punya persiapan. Dari mulai tari-tarian, suguhin makanan-makanan, bahkan gak jarang mereka tuh dipersiapkan budak-budak perempuan untuk menghibur mereka gitu. Semua negara, semua daerah kecuali Mekah. Begitu ada di Mekah, gak ada sambutan, gak ada tari-tarian, gak ada pembacaan syair-syair, puji-pujian. Bahkan gak disiapin apa-apaan. Mereka sendiri harus bangun tenda, mereka sendiri harus masak, mereka sendiri harus mengusahakan perjalanan tersebut. Sebenarnya gak apa-apa, tapi Ya, ayah gang gang ngalir, gang uci. Daerah ini nih, negara ini nih, kenapa tidak menyambut saya, tidak memperlakukan saya dengan hormat? Dikumpulin para ulama-ulama yang dia bawa,
yang ngerti kitab-kitab yang terdahulu, yang mengerti ajarannya Nabi Isa, yang ngerti ajarannya Nabi Musa. Kemudian dia bilang, kenapa saya diperlakukan seperti ini di daerah ini? Ulama tersebut menjawab, mohon maaf Tuhan, karena mereka ini punya Ka'bah. Ka'bah itu adalah rumah Tuhan, rumah Allah. Karena mereka sudah diberi rumah Allah yang mereka hormati, yang mereka muliakan, dan sesuatu yang paling mulia ada di atas muka bumi ini. Masa itu, ya, hal termulia di atas muka bumi ini adalah Ka'bah. Dia bilang karenanya mereka tidak dapat menghormati yang lainnya. Mereka merasa tidak perlu menghormati siapapun dan apapun. Mereka udah punya yang paling mulia. Rajanya marah, kemudian dalam hati berniat, akan saya hancurkan Ka'bah batu demi batu, akan saya ratakan Ka'bah serata tanah. Kalau gara-gara ini mereka nggak bisa hormatin saya akan hancurkan Ka'bah. Dalam hati. Sehingga sekalian, besok paginya dia bangun tidur sakit yang luar biasa, nggak bisa gerak dari atas tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, sakit terbujurkan. Sampai akhirnya didatangkan tabib demi tabib, dipanggilkan orang-orang pintar yang mengerti ilmu-ilmu kesehatan, semuanya tuh panggilin, dari yang herbal, dari yang kesehatan secara medis, semua. Tapi tidak juga sembuh, gak sehat-sehat juga. Satu hari ada datang seorang rohib, seorang tabib yang juga rohib, pendeta Yahudi, ya. Dia bilang, saya akan berusaha untuk mengobati Tuan Raja, tapi punya syarat. Apa syaratnya? Ada dua. Dia bilang, yang pertama, jangan ada orang lain di antara kita, saya berdua sama Tuan Raja aja. Syarat yang kedua, Tuan Raja harus jujur sama saya. Ini namanya orang sakit udah kayak gitu, Tuan Rajanya bilang, ya udah, yuk kita penuhin. Para penjaga-penjaganya sebenarnya was-was, takut rajanya diracun, dibunuh, kan gimana gitu. Tapi dia bilang, gak apa-apa, yang penting saya sehat lah. Semuanya suruh keluar. Jadi raja berdua rohib ini aja. Tabibnya ini, rohibnya ini bilang, dia bilang, Tuan Raja, sekarang saya mau Tuan Raja jujur. Adakah niat buruk yang Tuan Raja niatkan di dalam hati? Nih, hati-hati sama niat buruk. Kamu belum tentu dikasih sakit kayak Tuan Raja ini, belum tentu. Tapi takutnya dikasih hal-hal lain yang juga akan menyiksamu, dunia bahkan akhirat. Hati-hati sama niat. Kalau suami meleng nih, nanti saya ambil dompetnya. Mangga. Iya, iya. Niat jelek orang, niat berbuat buruk. Kalau umur saya sampai tua,
Udah 60-an tahun saya mau lepas jilbab. Orang yang ada tambah tua, tambah solehah. Ini malah niatnya kayak begitu. Hati-hati sama niat buruk. Hati-hati sama niat buruk. Suami ketahuan selingkuh. Kalau gitu saya mau cari laki-laki lain yang lebih ganteng. Niat sesuatu kalau belum dikerjain kan namanya niat. Hati-hati meniat. Niat buruk tuh orang lain nggak tahu, tapi Allah tahu. Dan Allah akan memberimu sesuai dengan niatanmu tersebut. Artinya dari sejak niat kamu sudah akan dibalas. Hati-hati sama niat buruk. Rajanya begitu diingetin kayak gitu, rajanya baik, orang baik, kecuali bahwa dia tersinggung. Begitu kan? Orang baik pun juga bisa tersinggung. Jadi dia bilang, oh iya, saya ada niat buruk. Apa itu? Saya mau meratakan Ka'bah dengan tanah. Kenapa gitu Tuan Raja? Akhirnya kasih tahu tuh ceritanya. Kalau gitu Tuan Raja, saya nggak akan kasih obat apa-apa sama Tuan Raja. Cukup dengan Tuan Raja taubat dari niat buruk tersebut. Dengan mengatakan bahwa ya Allah, saya cancel niat saya. Saya nggak jadi niat kayak gitu ya Allah. Akhirnya Tuan Raja pun malam hari itu mengganti niatnya. Saya nggak akan meratakan Ka'bah, tempatmu dengan tanah, rumahmu dengan tanah. Ampuni saya ya Allah. Ibu sekalian beriman kepada Tuhan, Tuhan Rajanya beriman kepada Allah. Akhirnya besok paginya sembuh, seperti nggak pernah sakit apapun. Malah Raja pun berniat, saya akan memakaikan Ka'bah baju iswah, iswahnya Ka'bah. Kabarnya Raja ini, Tabban As'ad, adalah orang pertama yang memakaikan bajunya Ka'bah. Pemberi tutup Ka'bah itu dia, orang pertama ini. Namanya Raja Tabban As'ad. Tabban As'ad. Pulang nih dari arah Mekah mau menuju kota Yaman, mau menuju negeri Yaman. Kemudian mampir di Yathrib. Itu memang arah perjalanannya tuh dari Mekah ke Yaman itu lewatin Madinah. Makanya hawanya Madinah itu dekat sama hawanya Hadramaut. Itu begitu masuk tuh dari Madinah itu nggak jauh, kemudian Hadramaut. Hawanya itu nggak jauh-jauh beda, panasnya, dinginnya kurang lebih. Karena memang nggak terlampau jauh. Hadramaut itu Yaman, tempat kami dulu sekolah. Tempat saya sekolah. Kami siapa? Ya, tempat saya sekolah ya. Yang sini ada yang lulusan Yaman? Anak-anaknya insya Allah. Amin. Cucu-cucunya insya Allah. Wah, mau pipis ini. Jadi murid-muridnya, ada yang jadi murid-muridnya Bapak insya Allah. Jadi sekalian, akhirnya nyampe di Yathrib, disambut, Di dalam, Bu. dimuliakan, seperti mana di daerah-daerah yang lain. Biasa tuh kan kalau bepergian misalnya seminggu gitu di satu daerah, beberapa hari gitu. Waktunya mau pulang, besoknya nih mau pulang. Dan rajanya kan pengumuman tuh, besok kita mau berangkat pulang ya, jadi bersiap-siap dari malam ini. Ada beberapa ulama datang menemui beliau. Dia bilang, Tuan Raja, maafkan kami, saya dengan beberapa orang di antara para ulama-ulama ini nggak mau ikutan pulang.
besoknya kami nggak mau ikutan pulang. Oh kenapa? Apa mungkin naksir orang situ ya kan? Namanya cinta kan, jatuh cinta nggak tahu. Kenapa nih nggak mau pulang? Apa kamu mau buka usaha di tempat ini mungkin? Kamu lihat nih kayaknya tempat strategis untuk buka usaha. Apa? Kalau alasanmu saya terima, saya benarkan, saya bolehkan kalian untuk tinggal di tempat ini. Tapi kalau saya rasa alasan kalian itu tidak dapat saya terima, saya akan paksa kalian untuk ikut pulang kembali bersama dengan saya kiamat. Mereka bilang, Tuan Raja, yang kami baca dari kitab-kitab yang terdahulu, kota ini, kota Yathrib, akan menjadi tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Ini masih, nabinya masih kurang 200-300 tahun dari lahir. Itu ulama-ulama pada masa tersebut sudah tahu bahwa Yathrib ini, Tuan Raja, akan jadi tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Kami berharap kami menikah, punya anak, punya cucu, cicit, sampai kalau nabinya hadir, nabinya hijrah ke tempat ini, cucu-cucu kamilah yang akan menyambut kehadirannya. Tuan Raja bilang, masuk di akal, dapat saya terima. Baik kalau gitu, kalian berapa orang ini aku izinkan untuk tinggal. Besok paginya Tuan Raja kasih sisa-sisa uang, sisa-sisa bekal kepada yang tinggal ini. Nih, buat makan kalian selama beberapa waktu ini, kan belum punya kerjaan, belum punya apa, kasih ini. Kemudian dia titip surat, dia bilang, tolong sampaikan surat ini untuk Nabi akhir zaman. Nabi belum ada, tapi namanya turun-turun, kasih sampai nabinya beneran ada, kasih. Tulislah suratnya, kasihin kepada pimpinan ulama tadi yang tadi malam laporan itu. Pulang Tuan Raja. Beratus tahun kemudian, dan ratusan tahun kemudian, kita tahu bagaimana kejadiannya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang bersama dengan Abu Bakr Siddiq menuju kota Madinah. Saudara sekalian yang saya muliakan, karena kenapa Madinah itu daerah yang diislaminya paling gampang. Nabi itu masukin Islam ke kota Madinah. Madinah bahkan udah pada Islam sebelum Nabi Muhammad datang. Orang-orang Madinah tuh di Islam, makanya disambut Nabi Muhammad ketika awal kali datang. Banyak di antara mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad bahkan sebelum pernah melihat wajah Nabi Muhammad. Karenanya saya sering sampaikan, buat cinta tuh nggak perlu jumpa. Kamu tuh nggak harus ketemu dulu baru bisa jatuh cinta sama seseorang. Enggak. Itu yang kita pelajari dari ahli Yathrib, dari orang-orang Madinah. Hati mereka sudah jatuh cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Salam. Bahkan sebelum mereka melihat dan memandang wajah Nabi Muhammad. Dari ajakannya Mus'ab bin Umair yang diutus sama Nabi Muhammad sebagai ustadz pertama, guru pertama, dai pertama, diutuskan Mus'ab bin Umair ngajarin mereka Quran, ngajarin mereka tentang Islam, ngajarin mereka tentang iman, ngajarin mereka tentang Nabi Muhammad.
Rasa yang ada dalam hati Mus'ab bin Umair mengalir kepada orang-orang Yathrib, berduyun-duyun masuk ke dalam agama Islam. Sampai yang ketahui, Nabi ketika hadir 2 tahun kemudian, Madinah sudah tegap gempita menyambut Nabi Muhammad. Kenapa? Orang Madinah itu mudah menerima Islam. Nabi Muhammad cerita, hatinya lembut. Mangga. Orang Madinah hatinya lembut. Kenapa orang Madinah hatinya lembut? Karena niat baik kakek-kakeknya, niat baik orang tuanya. Ini yang saya sampaikan tadi, salah satu hal penting kamu hidup di atas muka bumi ini, benerin niat, bagusin niat. Sebab innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan tergantung dari niatnya. Setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Niatnya pengen tinggal di Madinah buat apa? Bukan karena naksir perempuan, bukan karena pengen buka usaha, bukan karena pengen jadi pejabat di kota tersebut, bukan karena merasa bahwa tempat ini yang paling baik atau melarikan diri. Habisnya saya putus asa atau putus cinta, jadi saya pindah aja sekarang nih ke Madinah. Enggak gitu. Orang-orang tersebut, para ulama-ulamanya Tabban As'ad, dulu mereka memutuskan untuk tinggal di Yathrib dengan harapan agar anak-anak kami menjadi ansar Rasulullah, agar anak-anak kami menjadi penolongnya Nabi Muhammad, agar anak-anak kami dapat menjadi orang-orang yang menyambut Nabi Muhammad, agar anak-anak keturunan kami nantinya, entah yang keberapa, saat Nabi Muhammadnya hijrah ke kota ini, keturunan-keturunan kamilah yang telah akan menyambut beliau. Niatnya bagus. Jadi mereka niat hijrahnya begitu, ketika kawin juga niat kawinnya begitu. Ini nikahnya biar nanti dapat anak-anak keturunan yang nanti keturunan saya itu akan menjadi orang-orang yang menyambut Nabi Muhammad. Urusannya tentang Nabi Muhammad, niatnya tentang Nabi Muhammad, niatnya pengen jadi orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Saudara sekalian, Allah kasih. Makanya kamu, kalau kamu kesian sama anak-anak kamu kesian sama cucu-cucu kamu, biasanya orang kesian sama cucunya lebih besar daripada kesian sama anaknya, betul? Sayang sama cucu tuh lain daripada sayang sama anak, betul? Sayangan mana anak sama cucu? Cucu. Sehingga sekalian saya bilang, kalau kamu sayang sama anak, sayang sama cucu, ini saya kasih tahu. Gimana ya Ustazah, saya tuh kalau bayangin anak saya dijahatin orang, anak saya nggak jadi anak yang soleh gitu, jadi anak yang bandel. Apalagi kalau saya bayangin, ya Allah di akhirat nanti anak saya gimana nasib. Kamu kesian, pengen anak kamu bisa jadi orang baik-baik, bisa jadi orang yang terjaga, nggak dijahatin orang, nggak berkumpul dengan orang-orang jahat. Kamu pengen kayak begitu, anak kamu, cucu kamu, mulai dengan bagusin niatmu yang bagus. Niat apa Ustazah? Ini kalau yang adik-adik ini masih muda-muda, Dek, niat kalau nanti kamu nikah, niatin nikahmu mau nyari ridha Allah, mau nyari cintanya Rasulullah.
Niat saya nikah biar nanti dapat keturunan. Kalau nanti saya dapat keturunan, akan saya didik biar jadi prajurit-prajuritnya Nabi Muhammad. Biar jadi orang-orang yang bela agamanya Nabi Muhammad. Kalau saya punya anak pintar-pintar, saya akan sekolahkan ilmu agama biar pada dekat sama Nabi Muhammad, biar pada ngerti. Jadi umatnya Nabi Muhammad, biar bela umatnya Nabi Muhammad. Nah, jadi niat-niat bagus itu ngaruh, ibu sekalian, itu ngaruh. Bahkan urusan nikah, gak usah punya anak deh, urusan nikah nih, jangan asal nikah ketemu ganteng dikit udah aku tak mampu hidup tanpamu ya. Baru ada laki-laki ngasih pulsa 50.000 udah ngikut aja ya. Diajakin pacaran mau, padahal pacarannya juga timbangan duduk-duduk di bawah pohon doang. Sekalinya diajak makan, perginya juga ke pecel lele. Aduh deh. Saya nggak lagi ngecil-ngecilin urusan pecel lele ya. Saya sedang membuat kamu berpikir, masa gara-gara urusan pecel lele kamu jadi ngerjain dosa? Masa gara-gara urusan-urusan yang tidak seberapa kamu kehilangan harga dirimu hingga kemudian dekat dengan perzinaan? Na'udzubillah. Jangan sampai urusan yang tidak seberapa menjadikanmu jauh dari surga. Jangan sampai urusan tak seberapa menjadikanmu jauh dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nikah niatnya yang bagus, niatnya yang bagus, makanya nyarinya juga yang benar. Jangan asal wibawa mobil, wibawa kartu kredit. Jangan asal begitu. Tapi kita lihat bagaimana urusan dia sama Allah, bagaimana agamanya. Ustazah, kalau kita nggak tahu gimana agamanya, kelihatannya sih kayaknya soleh, tapi kan kayaknya ya. Apa nih yang harus dilakukan? Istikharah, mohon petunjuk dari Allah. Kalau udah ketahuan kata Allah bagus, bismillah, segerakan. Gak usah pakai pacaran. Miliki harga diri. Kalau laki-laki yang berusaha untuk mendekatimu, mengajakmu untuk berpacaran, kasih nomor telepon bapakmu, minta dia buat melamarmu. Sudah kamu istikharahkan, hasilnya bagus, bismillah. Niat mesti yang bagus. Ngapain kamu nikah? Sebab nikah adalah setengah agama. Allah memerintahkan saya untuk melakukannya. Ngapain kamu nikah? Sebab nikah adalah sunnahnya Nabi Muhammad. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Sampaikan kepada umatmu, jika mereka mengaku mencintai Allah, ikutilah jalanku, jalannya Nabi Muhammad. Salah satu jalannya Nabi Muhammad adalah nikah. Kita nikah, hasilnya yuhibbukumullah, kamu akan dicinta oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni segala dosa-dosa kalian oleh Allah. Enak. Makanya mesti benerin niat. Orang tuh kalau nikah karena Allah,
cintanya nggak akan tertolak, cintanya nggak akan bertepuk sebelah tangan. Ada yang dicinta oleh suaminya, ada yang dicinta langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, hingga hatinya tak lagi peduli apakah suaminya cinta padanya atau tidak. Hingga hatinya yang ada adalah memberi, terus memberi, tanpa memandang bagaimana perlakuan suaminya kepada dirinya. Enak. Orang kalau niatnya benar dalam berbagai macam hal, nggak bakal sia-sia. Gak usah yang besar-besar deh, urusan nikah, urusan punya anak, itu emang perlu banget buat benerin niat, bagusin niat. Bahkan sekedar kamu hadir di majelis ini pada pagi hari ini, coba perhatikan niatmu apa, motivasimu yang menggerakkanmu untuk hadir di majelis ini itu apa? Pengen lihat Ustazah Halimah. Ya udah, dapatnya cuma segitu doang. Ikul limrein manawa. Setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya tersebut. Tapi kalau niatnya hal-hal yang besar-besar, niatnya kepengen biar dapat ridhonya Allah, niatnya kepengen dapat ampunan Allah, niatnya kepengen dengar banyak hal tentang Nabi Muhammad, niatnya pengen belajar cinta, niatnya pengen kumpul sama pecinta-pecinta Nabi Muhammad. Kalau niat-niatnya itu banyak dan bagus-bagus, maka kamu akan diberi oleh Allah sesuai dengan niatmu tersebut. Ada orang niat hadirnya cuma dia, saya mau cari tempengan, ya dapat souvenir misalnya, atau mau kenalan sama ibu-ibu misalnya. Sedikit sekalian yang saya muliakan, ya niatnya cuma segitu aja. Apalagi kalau niatnya lebih rendah lagi daripada nganggur di rumah. Sekedar daripada nganggur di rumah, ya ampun, niat kecil amat bu. Ini yang modelan beginian nih, begitu di tengah-tengahan hadir, dapat WhatsApp dari temennya, kamu kok gak kelihatan, bukannya nemenin saya belanja di pasar? Ya dong nih, ntar kamu saya bayarin ayam sepotong atau ayam seekor. Kayaknya bangun deh dari majelis, lebih ngejar ayam daripada duduk di majelis-majelis kita. Karena memang masalahnya tergantung dari ya bismillah, benerin niat, bagusin niat. Niat yang bagus buat apa? Lillah wa li rasulih. Niat karena Allah, niat karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita udah diajarin nih sama ulama-ulama dari zamannya Taban As'ad untuk meniatkan hidup mereka biar nanti anak cucu mereka menjadi orang-orang yang akan mencintai, akan menolong, akan menyambut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang hijrah. Iya, datang Nabi Muhammad. Sebelum datang tuh udah pada latihan pola al-badru alaina. Begitu Nabi Muhammadnya datang, itu kan ceritanya hari itu di pertengahan atau awal-awal bulan Rabiul Awal tahun ke-13
dari kenabiannya Nabi kita Muhammad alaihissalam. Mereka tuh udah nungguin dari beberapa hari sebelumnya, karena mereka dengar Nabi Muhammad tuh udah berangkat hijrah dari Mekah gitu. Biasanya kalau berangkat hijrahnya hari Senin ya kayak Selasa, Rebo datang. Mereka nggak tahu kalau Nabi Muhammad tuh sembunyi dulu di Gua Tur 3 hari. Mereka nggak tahu bahwa Nabi Muhammad mampir dulu ke Kuba, kemudian membangun masjidnya yang pertama, yaitu Masjid Kuba. Jadi sekalian saya melihatkan, jadi mereka tiap hari nungguin, sehari, 2 hari, 3 hari, sampai lebih dari seminggu. Nabinya kok gak datang-datang, was-was, hati takut, gelisah. Kenapa gitu? Cinta. Jadi kalau kamu malam-malam suami kamu belum datang juga dan kamu khawatir, atau anak kamu malam-malam kok belum datang juga, kamu khawatir, itu karena kamu cinta. Ini pun mesti khawatir. Kok anak jam 12 belum datang juga ya? Ah, gak apa-apa deh. Nggak gitu caranya, Bu, dicariin. Kan begitu ya? Cariin gitu, tanyain kiranya di mana dia gitu. Orang kalau cinta ya pasti ada khawatir. Sehingga sekalian saya muliakan, sampai hari itu mereka tuh asalnya ditungguin. Begitu datang waktu duhur, mereka mau balik nih, mau makan, mau sholat gitu kan, mau isoma, istirahat, sholat, makan. Mereka mau pulang, tiba-tiba ada yang teriak dari atas pohon, Inna hujan, Inna hujan. Kayaknya datang tuh kayaknya datang tuh. Orang berbalik lagi, balik lagi, mereka lihat-lihatin dari tempat-tempat yang tinggi. Ini bukan datang tuh, datang. Nabi Muhammad beneran datang. Tungguin sama mereka, kan dari mulai yang kelihatan kecil tuh dari jauh, gurun-gurun pasir, sampai kemudian masuk gerbang kota Madinah. Berdua dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar naik unta, Nabi Muhammad naik unta. Sayyidina Abu Bakar kayak kerasa, saya kan tugasnya nganterin nih. Jadi beliau paham, nih bintangnya Nabi Muhammad, saya nggak usah ikut-ikutan ada di dekat Nabi Muhammad. Tapi kan karena orang Madinah belum pada tahu yang mana Nabi Muhammad, jadi sama Sayyidina Abu Bakar beliau tutupin tuh. Nabi Muhammadnya ditutupin pakai ridanya mukanya, tutupin dulu, baru begitu dekat dengan orang-orang udah mulai masuk ke pemukiman penduduk, sama Sayyidina Abu Bakar dibuka tudungnya Nabi Muhammad, dibuka surbannya Sayyidina Abu Bakar di wajah Nabi Muhammad, sehingga mereka semuanya bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Bu, ada sirrun nabwa, ada rahasia melihat dan dilihat. Karenanya saya kasih tahu, kalau di majlis jangan pakai cadar. Ngebul. Kenapa gitu? Kenapa kalau di majlis jangan pakai cadar? Kamu nggak tahu di majlis itu kumpulnya orang-orang solehah. Wajahmu dilihat sama seseorang di antara waliya min auliyaillah yang ada di majlis, bisa jadi penyebab keselamatanmu sampai akhir. Amin. Makanya jangan pakai cadar di majlis. Kalau mau pakai cadar di luar pas banyak laki-laki, gitu kan ya? Oh, dengan tengah laki-laki kagak pakai cadar. Gini lagi majlis pakai cadar, lo ngapain? Kayak gitu caranya. Cuman memang harus kita jagain di majlis-majlis kita, jangan ada yang foto, jangan ada yang video ke mukanya orang. Kalau misalnya fotonya dari belakang saja kelihatan belakang-belakangnya doang, itu juga kecil-kecil kepalanya, itu nggak apa-apa. Kan gitu ya? Nah, gitu. Makanya kalau ibu nanya, Ustazah kan pakai cadar, kenapa kalau ngajar nggak pernah pakai cadar? Saya pengen melihat dan dilihat. Saya kepengen saya bisa melihat ibu semuanya, dan juga saya kepengen dilihat sama ibu semuanya.
Tahu di antara yang hadir ada waliyah min auliyaillah. Ada perempuan-perempuan yang doanya mustajab, ada perempuan-perempuan yang sangat dicinta sama Allah. Amin. Saya dapat keberkahan dari dilihat oleh perempuan-perempuan yang semacam itu. Ya, dan juga agar kita bisa saling bertatap muka. Saya bisa lihat senyum teman-teman semua yang hadir di tempat ini, dan teman-teman juga bisa lihat senyum saya yang cukup manis ini. Alhamdulillah. Gitu kan? Enak kan? Jadi jangan foto, jangan Video. ada sirrun nadhrah, ada rahasia melihat dan dilihat. Para sahabat memandang wajah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun memandang wajah para sahabat. Nabi Muhammad tersenyum kepada semua para sahabat yang ada di Yatsrib pada waktu tersebut. Banyakannya juga emang orang-orang Mekkahnya udah pada datang tuh. Muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekkah juga sudah pada berdatangan, sudah tinggal di sana. Nabi Muhammad tersenyum pada mereka, mereka tersenyum kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa taala. Apa macam habisnya Nabi Muhammad lewatin nih berapa bergemuruh mengumandangkan ucapan selamat datang. Min saniyatil wada wajaba syukru alaina man dalilaida ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta' jita syaraftal madinah marhaban ya khairan. Tolak al-badru alaina, purnamanya Jadi sudah bujur. terbit di atas kita. Dari dampal Allah. Nabi diibaratkan sebagai purnama. Min saniyatil wada, datang dari arah pebukitan kota Makkah. Wajib syukru alaina, kita harus pandai menghargainya, kita harus pandai mensyukurinya. Mada'a lillahi da, sebab dia akan mengajak kita menuju surga, sebab dia akan mengajak kita menuju kebaikan. Ayyuhal mab'utsu fina, wahai yang terutus kepada kami, jita bil amril muta', engkau datang dengan perkara yang akan kami patuhi. Niat lagi tuh, Nabinya baru datang, mereka udah niatnya bil amril muta'. Apapun yang kau suruh wahai Nabi Muhammad, kami akan sami'na wa ata'na, kami akan dengar dan kami akan patuhi. Kita kalau lihat mau hadir majlis juga gitu. Ya Allah, saya mau hadir majlis nih, apapun yang akan disampaikan saya akan dengarkan dan saya akan patuhi. Nasihat-nasihat yang akan disampaikan saya akan mematuhinya, ya Allah. Jangan mikirnya sudah hari mandi ilmunya bisa ditanggung jawab apa enggak ya. Ini kira-kira ilmunya akurat apa enggak ya. Kok beda sama Ustaz yang mau? Ini sebenarnya yang mana yang saya ikutin? Wah, udah kayak begitu tuh dari awal-awal udah susah tuh. Sebab Allah wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua orang hanya akan diberi oleh Allah sesuai dengan niatnya. Orang-orang Madinah ngerti banget caranya. Baru datang aja pujiannya gitu, ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta'. Engkau terutus kepada kami wahai Rasulullah dengan membawa perkara yang kami siap untuk patuhi. Jita syaraftal Madinah, engkau datang memuliakan kota kami ini wahai Rasulullah.
Di kota kami jadi mulia dengan kedatanganmu, jadi bercahaya dengan kedatanganmu. Marhaban ya khairada, selamat datang wahai seindah-indah pendakwah, seindah-indah penyeru kebaikan, seindah-indah orang yang mengajak kami menuju Allah. Gitu. Anak kecil-kecil pada nyanyi, perempuan-perempuan pada berdendang, pada nabu-nabu rebana, laki-laki semuanya tuh pada bersenandung bersama-sama. Saat itu tentu saja belum turun ayat hijab, sehingga berkumpul semuanya, laki, perempuan, kecil, dewasa, semua. Meskipun tentu saja bahkan dari sebelum turun ayat hijab, perempuan-perempuan pada zaman tersebut sudah pandai menutup aurat-aurat mereka karena malu. Biar kata nggak berpendidikan, nggak beriman, orang tuh kalau punya rasa malu pasti akan berpikir untuk menutup anggota tubuhnya, bukan begitu? Walaupun nggak beriman, Bu, emang enak belanja? Emang nggak malu belanja? Emang nggak malu kelihatan pahanya, kelihatan badannya? Iya malu. Mudah-mudahan Allah jaga diri-diri kita, kehormatan kita, kemuliaan kita, insya Allah. Ini perhatian nih buat ibu-ibu yang kalau beli ke tukang sayur, belanja ke tukang sayur, kerudungannya nggak tahu kemana tuh, pada ketinggalan. Apalagi kalau beli bakso depan rumah, tanyain, Bu, perasaan kemarin pengajian pakai kerudung dah. Sekarang kok pakai, buru-buru, ntar tukang sayurnya keburu jalan, ntar tukang baksonya pergi kalau saya cari kerudungan dulu ya. Gak gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah jaga aurat-aurat kita, insya Allah. Ibu-ibu sini sekalian yang saya muliakan, Nabi kan waktu awal datang ke Madinah belum punya rumah. Nabi bukan orang yang belum datang bangunin buat saya rumah di sana, nggak gitu. Nabi nyampe dulu baru gitu pikir buat bangun rumah. Bangun rumah kan juga nggak sebentar, dan malahan Bu, Nabi Muhammad itu sebelum mau bangun rumah, bangun masjid duluan. Makanya masjidnya Nabi itu selesai duluan daripada rumahnya Nabi Muhammad. Rumahnya Nabi Muhammad itu baru selesai 6 bulan sesudah Nabi Muhammad datang ke Madinah. Nah, tinggalnya Nabi Muhammad di mana? Ini dia nih. Sahabat Ansor, orang-orang Yathrib udah tahu semuanya, paham. Nabi kan belum punya rumah. Siapa tahu aja Nabi maunya tinggal di rumah saya, siapa tahu. Maka mereka pun melabur rumahnya, mereka pun rapi-rapiin rumahnya, ngecat rumahnya, mereka bagus-bagusin rumahnya. Nah, ini dapat nanti kalau Nabi ke rumah saya nih, nah nanti kan rumah saya gede nih kan, saya mau tempatin Nabi Muhammad di sini, di kamar saya nih, yang ini nih, nanti biar saya pindah belakang aja. Semua orang-orang itu pada punya persiapan. Barangkali Nabi Muhammad di rumah saya, barangkali Nabi Muhammad di rumah saya. Mereka pun sudah merapi-rapikan rumah-rumah mereka. Jadi begitu Nabi Muhammad mulai lewatin rumahnya orang-orang, semuanya pada gini, ya Rasulullah, hadza baituna, inzil indana ya Rasulullah. Rasul, ini rumah saya loh Rasul, rumah kami, rumah keluarga kami. Rasulullah silahkan, kau kan belum ada rumah, tinggallah dulu di rumah kami ya Rasulullah. Selamat datang wahai Rasulullah. Tapi nggak enak juga dipersilakan kayak gitu kan. Nanti senang aja. Tapi Nabi itu adalah seseorang yang tidak pernah memutuskan apapun, melainkan dengan istikharah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Tidak pernah berkata apapun melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahnya nggak nyuruh ke rumah situ. Akhirnya Nabi Muhammad bilang, kata Nabi Muhammad bilang, "Khallu sabilaha fa innaha ma'mur." Biarkan jalan unta saya, dia akan berhenti di tempat yang diperintahkan oleh Allah. Saya ketika dengar kata-kata itu, saya merinding luar biasa. Saya sambil mikir, ya Allah, bahkan
bahkan sang unta mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Enggak ada. Masalahnya bukan unta sembarang unta, ia adalah untanya Nabi Muhammad. Bahkan unta dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan bergerak dan berhenti sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung untuk memberhentikan kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.